Hai guys, aku lagi di Prosa nih teman-teman lagi mau nyiapin nanti buat ujian di jam 8. Berarti ini lagi latihan nih kayak gini. Iya, lagi ujian. Sebentar lagi mau standby. Deg-degan nggak sih latihannya? Oh, gimana ya? Ya cukup deg-degan lah. Cuman ya harus profesional aja, ya kan? Awal pembentukannya seperti apa sih? Awal terbentuknya prosa. Prosa ya, prosa itu sudah ada dari tahun 2019. Awalnya namanya Selasaan. Ya, awalnya Selasaan. Oke. Awalnya namanya Selasaan, jadi latihannya setiap Selasa. Pada saat kita buat pementasan yang kedua, drama musikal itu besar buat pementasannya. Terus tiba-tiba timbul ide, ya udah namanya Selasaan kayak aneh banget. Karena kita ketemunya tiap Selasa, dibuat aja namanya prosa, singkatannya dari Project Selasa. Itu sih, jadi 2019 tanggal 9 Januari berdirinya prosa. Terus Om siapa-siapa aja sih Om yang terlibat dalam prosa itu? Pendirinya. Kalau pendirinya kebetulan saya sendiri, gitu. Cuma teman-teman ini ngedampingin semua, ada Dewi, ada Ardan, ada Bang Jo yang di belakang sana, gitu. Terus ada Berbi, ada Ikram, ada Ai, gitu. Ada siapa? Sari, terus sama si siapa tuh Bang Jo? Lupa namanya. Bang Jo? Ada Bang Jo? Oh, gila. Nah itu beberapa orang yang di belakang saya yang mendukung. Dan mereka ini backgroundnya apa Om? Mereka yang tadi ya, bilang apa oke, barang dirinya? macam-macam Dan nih. teman-teman Kalau Dewi sebenarnya dulu kerja kantoran, tapi basicnya memang basic teater. Pada saat di SMA, kuliah memang basicnya teater. Kebetulan satu kampus waktu itu kan sama Dewi. Mana sih? Universitas Syahid. Oh, saya. Ya, Universitas Syahid. Kita ambil jurusan komunikasi waktu itu. Cuma kebanyakan kita mainnya di teater, UKM teater. Jadi jarang kampus, jarang kuliah, mainnya di teater mulu. Nah, terus aku doang. Makanya lulusnya lama. Nah, terus habis itu yang lain-lainnya ada penari, ada makeup artist, ada aktor juga, jadi campur-campur sih. Gitu. Lengkap gitu ya. Lengkap orang-orangnya. Kalau Mbak Mugi sendiri, Mbak Mugi backgroundnya seperti apa? Oh, backgroundnya? Bisa terlibat dengan prosa kayak Bisa apa? masuk. Gitu. Oh, maksudnya awal dari saya Iya, masuk lebih prosa gabung. atau Iya. saya ngeliat prosa sendiri? Iya, ya itu Oh, lah. gabungkan. Oh, dari awal masuk prosa. Sebenarnya sih ini motivasi dari diri sendiri untuk mengetahui gimana sih cara mengolah emotion gitu ya. Terusan ada temen dari batch sebelumnya ya, abang ya. Batch Batch 10. 10 ya. Nah, beliau juga menyarankan udah masuk prosa aja tuh gitu kan. Nah, terus si dianya ngasih nomornya Bang Pacik. Nah, setelah itu saya konfirmasi sama Bang Pacik, saya join terusan dan sekarang saya menikmati dan sungguh apa ya? Rasanya cukup mengolah emosi ya, Pak ya. Gitu. Ada hal yang baru nggak atau ada hal yang menambah dari sisi kepercayaan diri seperti apa gitu dari yang dirasakan gitu? Oh, yang dirasakan memang lebih ke diri pribadi tuh lebih tahu mana menempatkan emosi apa ya, maksudnya menempatkan emosi gitu kan. Kalau memang benar-benar saya mau mendalami dunia acting tuh karena menurut aku acting adalah emosi yang ditempatkan di tempat yang tepat gitu loh. Jadi dengan beliau mementori saya, jadi saya banyak sekali belajar tentang dunia acting gitu. Baru 6 kali pertemuan. Baru 6 kali pertemuan dan sudah menjiwai dan
nyaman banget, pokoknya enak untuk diikuti. Hari ini ujian ya? Iya. Hari ini ujian. Iya, hari ini ujian untuk ujian yang pertama ya, Bang ya. Iya. Iya, untuk ujian dialog. Dialog, sorry, maaf ya, ya dialog. Iya. Oke, Bang Indra mungkin jelasin satu kelas ini ada berapa, terus di apa sih sistemnya kayak gimana gitu. Oke. Metode. Ya, kita ada setiap batch itu, sekarang udah batch 12, mungkin di batch 12. Setiap batch itu kita sebenarnya mentoknya 10 karena kita pikir 10 itu untuk kapasitas ini sudah oke lah, udah pas gitu. Karena kalau lewat dari situ sebenarnya agak susah memonitor satu-satu anaknya gitu. Karena kita mau fokus setiap satu anaknya itu ada pengembangan diri mereka sehingga mereka berhasil. Kalau nanti kebanyakan kita nggak bisa pegang, kasihan kan, nggak dapat ilmu apa-apa gitu. Jadi udah kita stop di 10 sebenarnya gitu. Tapi ada kemarin situasional di mana kita terima sampai 14 sampai 15 karena itu ada paket-paket lain lah gitu ya. Nah, di setiap angkatan ini itu ada 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan itu termasuk 2 kali ujian. Ujian dialog, ujian monolog. Nah, pas ujian dialog mereka akan ditonton secara teman-teman internal dari komunitas prosa sama teman-teman dari mereka sendiri atau keluarga mereka. Tapi untuk ujian monolog atau final itu graduationnya kita undang banyak banget orang untuk datang ke sini. Ada casting director, ada produser, ada aktor-aktor ternama, ada scriptwriter, semuanya. Mereka nonton di sini dan sekaligus kasih masukan buat teman-teman yang udah perform. Bang Indra mungkin ada beberapa nama yang sudah dilahirkan dari prosa ini gitu Bang. Untuk dari prosa, ya ada beberapa sih ya, tapi sebentar yang top sekarang lagi ini sih lagi ongoing ya, jadi belum ada yang profit banget, masih ongoing. Ada si Ricky Miraza, ada si waktu itu sempat di sini latihan Gigi juga. Gigi itu salah satu personel Sherry Bell gitu. Terus ada sempat latihan di sini Frans juga. Terus yang di sini tuh ada siapa lagi ya yang lagi jalan, ada Ilima, ada Aldo itu lagi jalan sinetron dan film sekarang itu. Terus ada Pangeran Lantang dari sini, Private itu sempat Axel Matthew Private sama kita. Ada band juga latihan di sini, ada band lagi latihan di sini, coaching di sini. Tapi nanti akan ada session berikutnya sama ada band. Jadi kita ada beberapa session sama ada band. Terus banyak juara-juara NTM Indonesia Next Top Model di sini. Sarah Tumiwa juara 1, ada Jolie juara berapa gak lupa. Terus wah banyak ya. Jadi sekarang ini karena mereka memang basicnya baru saja selesai sekolah di sini. Jadi sekarang mereka sedang menjajaki industri film ini dan beberapa dari mereka memang udah lagi naik terus gitu. Doain aja moga nanti ada yang memang sudah mendapatkan piala Citra gitu, atau award gitu. Ya, tinggal tunggu. Mugi sendiri gimana nih Mugi persiapannya dalam ujian kali ini nih? Persiapannya ya, mental sih. Persiapannya ya. Mentornya galak nggak? Kenapa? Mentornya gitu. Oh, jangan lagi. Enggak sih, mereka mentornya suportif banget, terusan profesional dalam arti siap untuk men-sharing apa yang harus yang mesti dilakuin ini loh gitu. Dari nggak bisa nangis sekarang udah nangis. Udah bisa nangis, kebanyakan nangis malah. Nggak bisa di stop malah Iya, nangisnya. nggak bisa nangis gitu. Mbak Dewi, aku mau tanya dong, kalau dari sisi metode pengajaran atau apa aja sih yang diberikan kepada teman-teman yang mau ikutan di komunitas prosa ini, seperti apa sih? Dari metodenya kita pakai metode acting yang secara silabusnya udah dibikin sama Bang Paci, udah disusun. Yang paling penting adalah di sini metodenya adalah breaking the wall. Itu Iya, yang utama. itu yang utama. Breaking the wall. Itu kayaknya saya belum pernah tahu ada metode ini, tapi ini kita terapkan ya. Gimana breaking the wall? Ya artinya mereka yang masih
merasa kaku atau nggak luas lah ya, untuk sesama gini aja kan perlu ada peluasan sebelum tampil di depan layar, itu kita bongkar dulu semuanya. Nah dari situ baru kita masuk ke prakteknya. Iya. Jadi ada mereka masuk ke sini karena merasa ada sesuatu yang mereka tidak bisa manage gitu, nggak bisa handle gitu. Jadi di kita ini pasti ada rasa malu, rasa takut, rasa cemas, bilang nggak bisa atau mules lah atau apalah, banyak banget yang kayak gitu kejadiannya. Nah kita bilang itu kita breaking dulu, kita hancurkan dulu tembok-tembok itu, terus akhirnya mereka bisa bilang bisa apa, bisa mau ngapain, bisa gitu. Nah itu baru pada tingkatan pertama Itu ya. tingkatan awal. Kita akan ada next level lagi. Nah itu di tingkatan advance. Ini sedang disusun nih silabusnya. Bekerja sama Treasure Hit ya. Treasure Hit itu miliknya Cinta Laura. Jadi kita lagi jalan bareng sama manajemennya Cinta Laura. Ya nanti itu akan disusun mentor-mentornya juga dari orang-orang yang lebih di atas lagi gitu ya, seperti Reza, Radian. Mudah-mudahan Reza bisa gabung kita gitu. Jadi tinggal dulu kita buka namanya kelas prosa advance. Itu berapa lama tuh Bang biasanya kalau untuk breaking seseorang? Kita cuma punya waktu 12 kali pertemuan. Oh, itu Gimana caranya bisa? Kalau kita nggak bisa berarti kita gagal gitu. Cuma 12 kali, jadi mau nggak mau kita harus bisa melakukan itu pendekatan satu sama lain. Gitu. Kayak Mugi kan temboknya ini agak cukup tinggi ya, cukup tinggi temboknya dia gitu. Dia selalu bilang bisa nggak gue ya, gue udah begini, ragu banget gitu. Aku nggak, tuh nanti begini, banyak overthinking, banyak pertimbangan. Nah yang pertama kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa bilang dia bisa bilang bisa gitu. Menanamkan bahwa percaya diri gitu. Nih dapat skrip nangis ya, nggak bisa gitu. Akhirnya dia bilang ya udah bisa, mana skrip yang lain, mana skrip. Sekarang udah gitu. Sekarang malah minta ya. Sekarang minta. Berapa lama untuk Mugi sendiri, Bang Inte, untuk breaking wall sendiri? Kalau Mugi, tanya Mugi langsung ya. Mugi sendiri di berapa lama kira-kira udah bisa berani pede? Karena Ini baru 6 pertemuan ya? 6 pertemuan, saya tipe orang yang mau beradaptasi secepat mungkin. Jadi setelah pertemuan kedua aja udah mulai kerasa gregetnya, dan di pertemuan ketiga, keempat, kelima itu udah kayak benar-benar menjiwai ya Bang ya. Jadi udah nyaman aja di situ. Jadi untuk kepercayaan diri itu udah tertimbul gitu setelah pertemuan kedua itu. Memang untuk awalnya memang agak sedikit canggung. Dan memang ini kan karena dunia baru buat gue gitu kan. Setelah pertemuan beberapa ini udah menjiwai aja, udah ngalir aja pokoknya gitu. Dia ketua kelasnya di batch 12. Iya. Tahun sis. Mbak Mugi, Ya, kalau dari diri Mbak Mugi sendiri caranya gimana sih? Kan dulu malu, takut, atau ragu-ragu, terus mendobrak itu gimana? Mengajaknya seperti apa? Pertama dari diri sendiri, kedua adalah dengerin aja, ibaratnya kayak listening to the mentor gitu ya. Jadi apa sih arahan dari mentor, jadi dari situ saya gali, saya olah, terusan saya gabung dengan kayak mindset sendiri saya gitu loh Bang. Jadi dari situ saya kayak mendobrak, misalkan saya pemalu gitu kan, kayak nervousan, terusan nggak pede, tapi mentor bilang ini loh begini gitu kan. Nah dari situlah saya bisa memulai untuk mendobrak, just go beyond yourself gitu loh. Jadi keluar dari zona nyamannya gitu. Ya jelas harus ini gelas kosong dulu ya. Gelas kosong dulu, benar, maka dari mau situ. menerima. Nah, yang pertama kan yang tadi aku ekspresikan dari pribadi saya nih ya. Kedua karena mentor lah yang menginfluensasikan saya untuk belajar lebih dari yang normal gitu loh. Jadi ya gitu. Mungkin tanya dari saya, untuk Mugi sendiri apa sih goalnya gabung di prosa ini? Goalnya ya. Iya. Harapannya pengen seperti Apa apa? biar bisa Iya. manggung? Hari ini dia udah dilirik sama produser film untuk buat main di film film. berikutnya. Baru masuk, belum lulus nih. baru lulus, tapi baru udah dapat film dilirik. dia tadi. Oh gitu. Film ya. Ini ya. Pertamanya ya mensyukuri, goalnya adalah mensyukuri hidup, apapun itu yang kita pelajari dari mentor-mentor yang
mengarahkan saya, men-sharing knowledge-nya, dan keduanya adalah ya tidak jauh dari keluarga gitu kan, bapak ibu mensupport gitu kan. Terus yang ketiga adalah mencoba hal baru dalam hidup, jadi kayak yang keluar dari zona nyaman, terusan apa ya, pokoknya selalu nge-push diri sendiri untuk selalu berkarya gitu loh. Obsesi ke depan pengen jadi apa sih? Obsesi. Obsesimu pengen apa? Pengen apa ya? Kalau terkenal gimana ya? Oh, iya. Ya, Ya, kalau terkenal ya, Ya, aduh. alhamdulillah bonus. Ya, seperti yang Abang Pacik bilang, tidak lepas dari Tuhan dan selalu berkarya, dan semoga Tuhan ngasih jalan yang terbaik. Kalau terkenal, mudah-mudahan dengan terkenal dengan yang terbaik gitu ya, membawa pesan yang terbaik, jadi bisa apa ya, kayak sharing ke orang-orang di sana, di luar sana, teman-teman, dengan apa ya, ngambil positif dari semua itu gitu loh. Oke, Cukup. boleh tak? Thank you. Foto. Oke. Tadi sudah nonton Mugi sama teman-teman Mugi di kelas prosa acting, keren-keren kan? Terima kasih ya udah pada datang. Bye.